Dan di sini Maria menjadi model gereja yang memperlihatkan iman yang bertumbuh melalui jalan kesederhanaan dan penuh karisma ilahi. Dan yang paling penting lagi, melalui jalan kesetiaan dan kehadirannya mendampingi Yesus, Maria menjadi bintang evangelisasi. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Berjumpa kembali dalam Pojok Iman di mana kita bercerita, membangun opini Anda dan saya supaya memiliki pengalaman iman dan syukur-syukur bisa dibagi-bagi dan menjadi berkat untuk kita semua. Kita akan bicara tentang Maria sebagai bintang evangelisasi. Maria kita kenali dalam gereja Katolik sebagai tokoh atau role model umat beriman, teladan, dan bahkan menjadi bunda gereja. Tetapi kali ini kita akan bicara apa maksudnya kalau Maria kita bicarakan sebagai bintang evangelisasi. Apa sih sebetulnya yang ingin kita ulas di sana? Apakah kehadiran Maria dalam hidup Anda dan saya memang sungguh bergema dalam kehidupan, dan di mana saja kita bisa berjumpa dengan pengalaman-pengalaman ini? Maria, kalau kita bisa lihat dalam pengalaman hidupnya, dia memang tidak banyak kiprahnya ditulis itu di dalam kitab suci. Tetapi kalau kita yakin dan saya yakin-yakinnya mengenal sosok Maria itu, ia memang kelihatan tidak hadir. Tapi Maria selalu hadir di dalam keheningan. Ini yang penting. Kehadiran dalam keheningan inilah yang justru bagi Anda dan saya melewati peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupannya. Di mana saja itu Bapak Ibu saudara terkasih, kita melihat 3 peristiwa penting kehadiran Maria. Yang pertama adalah peristiwa inkarnasi, di mana pada saat peristiwa inkarnasi itu Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan itu, dan Maria mengandung karena Roh Kudus. Luar biasa ya, seorang gadis Yahudi, masih muda belia, saleh, tiba-tiba mengalami penampakan dari malaikat Gabriel. Salam Maria, maukah engkau menjadi ibu dari Tuhan Yesus? Wah, kaget juga ya. Loh, siapakah aku ini? Aku belum bersuami. Bagaimana nanti dalam tradisi? Anda tahu ya tradisi Yahudi, kalau ada orang yang kedapatan hamil di luar nikah itu karena hukum rajam juga itu. Hukum Musa. Maka dalam catatan seperti ini, Maria dalam ketaatan iman penuh menanggapi apa yang menjadi undangan dari malaikat Gabriel, karena itu adalah pesan ilahi. Dia langsung menjawab, fiat voluntas tua, whatever will be, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan Maria menjawab apa? Yes, ya, aku mau menjadi ibu bagi Yesus, anak Allah ini. Dia bertunangan dengan Santo Yusuf. Nih hebatnya ya. Yusuf juga awal-awalnya ragu itu. Bahkan pengen menceraikan diam-diam, pengen pisah. Tapi yang terjadi teman-teman, buset ya. Lagi-lagi namanya penyelenggaraan ilahi itu selalu hadir, datang, dan kita tidak bisa menolak kalau Anda dan saya dipakai oleh Tuhan. Akhirnya Yusuf didatangi lewat mimpi. Hei Yusuf, jangan kamu ragu untuk mengambil Maria, sebab anak yang dikandungnya ini akan menjadi besar
menjadi juru selamat. Maka sejak dia terbangun dalam mimpi, ketika didatangi oleh malaikat, akhirnya dia bisa menjawab ya juga. Yusuf dan Maria menjawab iya. Ini peristiwa penting, saudara-saudari. Coba Anda bayangkan, andai kata tidak dijawab ya, gimana itu jadinya? Ya, bisa jadi Yesus hadir tanpa seorang bapak, atau malah dikira anak haram. Repot ya, tapi inilah sebuah penyelenggaraan ilahi yang luar biasa, dan Maria berani hadir dengan menjawab ya pada peristiwa inkarnasi, di mana sabda Allah itu menjadi daging, menjadi manusia, dan mengandunglah Maria oleh karena Roh Kudus. Maria mengandung karena Roh Kudus. Inilah peristiwa inkarnasi. Dan jawaban Maria akhirnya menentukan semua sejarah keselamatan kita, dan akhirnya Yesus boleh hadir dalam sebuah keluarga. Inilah peristiwa inkarnasi, dan jawaban Maria sungguh adalah sebuah kehadiran dalam keheningan. Yang kedua, dalam misteri Paskah, di mana Maria ternyata tidak melarikan diri, ia hadir berminggu-minggu dari sejak pengadilan, kemudian sengsara Tuhan, wafatnya Yesus. Maria hadir di sana. Coba Anda bayangkan dengan 12 para murid. Kemana mereka itu, saudara-saudara? Ngacir, pergi, tak beraturan. Bahkan Petrus ketika ketahuan, loh, bukankah kamu muridnya? Enggak, kamu salah lihat. Bukankah kamu salah satu? Saya tahu itu. No, enggak, saya tidak kenal dia. Bukankah kamu? No, tidak. Ayam berkokok 3 kali. Kukuruyuk. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Mereka melarikan diri kocar-kacir takut. Tapi Maria tidak takut. Dia tetap hadir di sana. Sejak Yesus diadili, Yesus mengalami sengsara, Yesus bahkan wafat di kayu salib, Maria tidak melarikan diri. Ini penting dalam kisah ini. Dan di situ Maria sekali-kali lagi hadir dalam keheningan. Maria ternyata, ya inilah hebatnya seorang ibu ya. Sejelek-jeleknya anak itu, ibu pasti akan tetap mengakui anaknya sampai titik darah penghabisan. Ini paling penting ya. Belajar dari Maria keren. Ketika Tuhan mengalami derita di kaki salib, Maria justru berperan mendampingi putranya, dan bahwa di situ seorang ibu tidak pernah meninggalkan anaknya sendiri. Itu berarti secara spiritual, teman-teman, dalam kesulitan apapun, dalam derita dan mungkin kesesakan hidup, jangan pernah meninggalkan Kalvari, karena Maria menjadi model dari iman gereja. Dia mendampingi anaknya dalam peristiwa sengsara dan wafatnya, dan di situ Maria memiliki daya tahan yang menyaksikan putranya itu menderita, diolok-olok, bahkan mengalami derita di kayu salib, bahkan mati di kayu salib. Kehadiran ibu menjadi peneduh Yesus. Bahkan ingat juga ya pada peristiwa Paskah itu, ketika Yesus mau menghembuskan nafas yang terakhirnya, dia masih menoleh pada ibunya, bahkan mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada Yohanes yang kebetulan hadir di sana, mengatakan, "Anak, itulah ibumu." Itulah alasan gereja Katolik sampai sekarang
masih menghargai dan menghormati Maria setinggi-tingginya karena dia sebagai seorang ibu yang mampu mendampingi anaknya sampai akhir, bahkan dalam derita di kayu salib yang maha hebat itu. Dan pengalaman ini menjadi pengalaman iman yang luar biasa. Dan bagi gereja Katolik, Maria menjadi simbol ibu kita, ibu gereja. Inilah misteri Paskah, Maria hadir dalam keheningan. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Maria hadir dalam peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Dan ini menjadi hari Pentakosta, hari kelahiran gereja, di mana para murid menanti-nanti kehadiran akan Roh Kudus. Dan di sana Maria hadir bersama para muridnya. Bertekun, nih Maria bersama para muridnya bertekun dalam doa berdoa, dalam persekutuan iman bersama dengan Yesus. Telah boleh mengalami kehadiran Roh Kudus. Ia menyaksikan para murid menerima anugerah pencurahan Roh Kudus. Untuk apa, saudara? Mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacita, mewartakan keselamatan. Yesus ketika dibaptis memperoleh pencurahan Roh Kudus. Maria ketika mau mengandung Tuhan Yesus, ia menerima anugerah, dikandung oleh Roh Kudus. Maka sekarang dia hadir menyaksikan para rasulnya yang menikmati pencurahan Roh Kudus, dan akhirnya mereka mampu berkata-kata dalam bahasa-bahasa untuk mewartakan Injil. Jadi anugerah Roh Kudus itu jelas. Anugerah Roh Kudus juga untuk mewartakan. Anugerah Roh Kudus juga untuk menyatakan kebaikan. Dan ini dapat dipahami oleh banyak orang. Inilah kehadiran Maria yang luar biasa pada peristiwa Pentakosta. Maka dengan 3 kehadiran melalui peristiwa inkarnasi, peristiwa Paskah, dan peristiwa Pentakosta, sudah sangat jelas bagi Anda dan saya peran Maria sebagai bintang evangelisasi. Kita tahu bintang adalah cahaya semesta yang menyinari tata surya di alam. Kita bisa melihat dalam rujukan orang-orang Majus dari timur. Bintang itu menjadi penunjuk arah kemana 3 raja melangkah menuju bayi Yesus. Menuntun, menjadi pedoman. Itu bintang secara simbolik. Evangelisasi, evangelion, dari kata evangelium, yang berarti kabar gembira, mengundang Anda dan saya orang-orang Kristiani untuk selalu berevangelisasi lewat karunia, karisma-karisma yang Anda dan saya terimakan sejak kita merasa dibaptis. Dan di sini Maria menjadi model gereja yang memperlihatkan iman yang bertumbuh melalui jalan kesederhanaan dan penuh karisma ilahi. Dan yang paling penting lagi, melalui jalan kesetiaan dan kehadirannya mendampingi Yesus, Maria menjadi bintang evangelisasi. Inilah ibumu, begitu petikan Injil Yohanes, dan itu disampaikan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Inilah ibumu, inilah Maria, wajah bintang evangelisasi yang boleh kita renungkan dalam perspektif kehidupan kita. Mari saudara-saudara terkasih, bersama dengan permenungan ini, Maria, para rasul, dan kita pengikut Kristus, boleh kita ambil garis benang bahwa iman Anda dan saya bolehlah mencontoh Maria sebagai bintang evangelisasi, supaya Anda dan saya berkat baptis meniru teladan Bunda Maria, kita pun boleh
menjadi bintang-bintang evangelisasi. Para rasul juga melalui proses jatuh bangun tadi tetap masih mau setia dan mendampingi Yesus. Di mana Anda dan saya, semoga kita pun setia mendampingi Yesus, tetap mewartakan kabar sukacita bahkan di era pandemik ini. Makan ketupat, minumnya jus. Tetap semangat melayani Yesus. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.